Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairunisa dengan nomor NIM 111024016 dari kelas 1 Bidang Akuntansi. Pada kali ini saya akan membuat tugas Project Citizen dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan berjudul Kenakalan Remaja. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa gambar-gambar seperti yang lagi tawuran, ciri-ciri bagi saat kelulusan, minum minuman keras atau makan minum narkoba, merokok, atau bahkan pembulian. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, apa sih pengertian dari kenakalan remaja? Kenakalan remaja yaitu penyimpangan sosial yang menunjuk pada bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma hidup di dalam masyarakat. Lalu apa aja sih bentuk-bentuk dari kenakalan remaja ini? Bentuk dari kenakalan remaja yang pertama itu kenakalan biasa. Kenakalan biasa ini seperti wajar lah terjadi seperti berbohong pada orang tuanya, bergadang, atau keluyuran. Lanjutnya yang kedua itu ada kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti tadi tawuran antar sekolah, membuang sampah sembarangan, dan misalnya seperti menonton atau membaca pornografi. Selanjutnya yang ketiga itu kenakalan khusus. Kenakalan khusus ini seperti seks di luar nikah, berjudi, aborsi, bahkan bisa sampai membunuh orang atau hal lain sebagainya. Lalu apa sih hubungan kenakalan remaja dengan keadaan keluarga? Nah, kita di sini ini akan membahas 5 hubungannya. Yang pertama itu pekerjaan orang tua. Kenapa pekerjaan orang tua ini mempengaruhi pada kenakalan remaja? Karena kalau orang tua kita tuh ayah dan ibu sama-sama sibuk, maka anak ini tidak akan ada yang mengurus atau menegur atau melihat gimana sih perkembangan anaknya selama ini. Terus yang kedua tuh keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga di rumah itu sangat berpengaruh antara ayah dan ibu. Itu akan mempengaruhi psikologis seorang anak. Terus yang ketiga itu kehidupan beragama dalam keluarga. Jika dalam keluarga itu terbentuk agama yang baik, maka anaknya akan patuh, akan sesuai jalur menuju kedewasaan. Nah, terus yang keempat itu sikap orang tua dalam pendidikan anaknya. Nah, di sikap orang tua di sini ini ada dua, yang harus apa kata orangnya harus diikuti atau berdasarkan demokrasi atau overprotective. Overprotective di sini nih apa kata orang tua harus diikuti oleh anak. Sedangkan kalau demokrasi kita tuh bermusyawarah, kita sebagai orang tua bermusyawarah dengan anaknya. Anaknya mau apa? Nah, kalau misalnya salah, tunjukin baik-baik anaknya mau menerima atau tidak. Dengan hal demikian, anak akan berada di jalurnya, tidak akan menyimpang dari penyimpangan hidupnya. Terus selanjutnya, terakhir interaksi keluarga dengan lingkungannya. Interaksi keluarga dengan lingkungannya sangat mempengaruhi bagaimana lingkungan kita, bagaimana kita berada di lingkungan kita tersebut sangat mempengaruhi cara belajar, cara attitude, cara sopan santun, dan cara kita beribadah. Selanjutnya kita akan membahas solusi. Apa sih solusi dari kenakalan remaja yang sering terjadi di sekitar lingkungan hidup kita ini? Nah, kita bisa lihat yang pertama itu penanaman nilai norma yang kuat. Penanaman nilai norma yang kuat ini pasti kita harus melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja yang ada sekarang. Lalu apa sih tujuan proses sosialisasi? Tujuan proses sosialisasi di sini ada 5. Yang pertama itu pembentukan konsep diri. Remaja itu harus tahu dirinya ini mau jadi apa ke depannya. Dia ini bagaimana, dari mana, dan untuk apa dia hidup. Terus yang kedua tuh pengembangan keterampilan. Kita harus lihat remaja kita ini dia tuh unggul di bidang apa? Di bidang pendidikan kah atau di bidang olahraga atau non pendidikan. Lalu bagaimana cara mereka tuh kalau udah di luar nalar atau udah nggak bisa nih, gimana cara pengendalian diri terhadap diri mereka yang lagi emosional. Terus kita harus melatih mereka komunikasi. Jika kita tidak melatih mereka komunikasi, maka ketika mereka marah tuh mereka akan bertindak di luar nalar. Tapi namun ketika mereka tuh udah diajarkan berlatih komunikasi, mereka tuh akan berusaha untuk berbicara kepada lawan bicaranya ketika mereka tuh tidak senang. Terus kita terus bisa pembiasaan aturan. Harus kita biasakan kepada mereka tuh aturan. Iya tuh iya, tidak tuh tidak. Katakan mereka ini salah, nggak boleh dikerjakan. Lambat atau cepatnya remaja tersebut akan paham. Terus yang kedua tuh pelaksanaan peraturan yang konsisten. Nah, sama dengan pembiasaan aturan yang tadi. Tidak ada perbedaan di sini nih, kaya kah atau miskin, terutama di dalam keluarga. Dan dalam keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Misalnya ketika ada kata-kata orang Minang, anak gadis tidak boleh pulang maghrib. Nah, di sana tuh kalau ada anak kita perempuan ketika pulang maghrib, kasih konsekuensi kepada dia. Apa yang harus terjadi? Misalnya tidak boleh keluar selama seminggu gitu, nggak boleh pergi jalan-jalan nanti gimana gimananya. Nah, mereka pasti merasa
Aduh gimana ini Mas, saya kesalahan kayak gitu aja udah digini-gini. Nah, mereka pasti berpikir ke depannya mereka tuh harus gimana. Oh, ke depannya mereka tuh tidak mau lagi pulang sebelum maghrib gitu. Nah, yang terakhir tuh berkepribadian kuat dan teguh. Nah, kita tuh juga harus mengajarkan kepada remaja-remaja pada zaman sekarang ini tuh harus memiliki kepribadian yang kuat, harus konsisten pada tujuan mereka, harus konsisten terhadap apa yang mereka putuskan. Kalau mereka memutuskan ini, ya ini, nggak boleh berubah. Terus mereka tuh harus kuat, nggak boleh sebuah keputusan mereka tidak bisa diganggu gugat, nggak mudah dihasut oleh pihak-pihak yang lain. Karena jika remaja-remaja mudah dihasut, maka itu tidak akan mempecahkan pribadi diri mereka. Itu solusi yang dapat saya berikan untuk kenakalan remaja-remaja yang terjadi di lingkungan kita saat ini. Sekian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.